warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Sebagian di antaranya adalah kita bisa bermujalasah di majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, saya untuk malam Senin yang akan datang saya sudah tidak bisa hadir ke sini. Kemudian saya belum punya gantinya. Gantinya Pak Yatna ya kawan. Silakan panjenengan sekalian untuk bisa mencarinya. Saya belum punya pengganti. Di malam hari ini, jamaah yarhamukumullah, kita akan sama-sama mempelajari satu nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin ini dikutip surat An-Nahl ayat 125. Tapi sebelum itu kita harus melalui membuka surat Ali Imran dulu, yang sebetulnya Ali Imran ini sudah familiar ayatnya di tengah kita bersama. Surat Ali Imran ayat yang ke-104. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke-104 ini adalah satu bagian dari cara yang harus kita tempuh sebagai orang-orang yang beriman untuk menjalankan ketakwaan dengan sesempurna-sempurnanya. Karena ayat ini masih sambung dengan ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yarhamukumullah, saya sudah sering menjelaskan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan doa itu menjadi sebuah cita-cita. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melantunkan doa apa saja, itu selalu mengiringi dengan sebuah aktivitas, dengan sebuah perbuatan, yang perbuatan itu mendukung untuk sampai kepada terwujudnya doa tersebut. Itu selalu. Jadi kalau misalnya
pengen kagungan putra, yo menikah. Begitu caranya. Jadi ada doa itu selalu diiringi begitu. Pengen sehat, ya mengkonsumsi yang sehat. Pengen badannya lentur, ya dilatih untuk terus-menerus menjadi lentur, tidak kaku, supaya mengadakan pergerakan yang baik. Saya yakin jamaah sekalian ada yang pernah mengalami sebagian tubuhnya itu digigit. Itu kalau begini terus, ya sudah, akhirnya saluran darahnya tidak lancar. Begitupun kalau panjenengan sekalian silo terus, ya, posisinya silo terus seperti itu lama-lama kan menjadi pegel. Jadi harus bergerak. Nah, di dalam ayat ini, jamaah yarhamukumullah, kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, kalian harus bertakwa dengan sesempurna mungkin, haqqa tuqatih. Sehingga targetnya adalah andaikan kita ini sampai kepada batas harus meninggalkan dunia, kita ini meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim. Nah, apakah kemudian dalam keadaan muslim itu kemudian kita tokoh wis sing penting aku takwa, wis Islam engko lak suwe-suwe mati yo Islam. Ternyata tidak begitu. Nah, salah satu di antara unsur yang ada untuk mewujudkan ketakwaan ini, jamaah yarhamukumullah, caranya tersebut di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104 ini. Nah, jadi supaya kita bisa bertakwa dengan baik itu, kita harus melakukan yang namanya wal takun, minkum ummatun ini salah satu konsekuensi logis atau unsur yang harus kita kerjakan kalau kita ingin bertakwa dengan sempurna. Itu salah satunya adalah ini. Teman-teman semuanya, ada yang bisa menerjemahkan ayat itu. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Siapa? Dari sini atau dari tengah? Ali Imran 104. Dan adalah di antara kamu ada segolongan yang menyebabkan yang makhluk. Begitu? Oke, sepakat ya? Baca. Jamaah yarhamukumullah. Kalimat wal takun itu tidak pas kalau diartikan hendaklah. Tidak pas. Ya, lebih tegasnya salah. Tapi mau pakai bahasa basi yo tidak pas. Kenapa saya sebutkan tidak pas? Karena di dalam ayat tersebut
ada lamnya. Lamnya itu namanya lamul amri. Lamul amri itu bahasa kitanya lam perintah. Berarti wujudnya itu perintah. Sehingga kalau kita terjemahkan menjadi dan harus. Begitu. Dan harus, bukan dan hendaklah. Menurut panjenengan sekalian, beda enggak kata-kata dan harus dan hendaklah? Bedanya apa? Ya, hendak itu himbauan. Kalau harus itu merupakan sebuah keharusan. Ya, jadi salah satu di antara sebab kenapa sering kita dapati, ya, sering kita dapati yang namanya dakwah itu kurang berjalan. Entah sebabnya apa. Kurang berjalan dakwah itu di beberapa tempat. Itu karena terjemahannya itu hendaklah. Sehingga sebagai gurunya, sebagai ustadznya juga yo engko nek wis leren gaweane engko tak wulang. Itu dari sisi ustadznya. Kemudian dari sisi yang belajarnya itu yo napa niku? Iya. Kalau pas tidak ada kerjaan yang lain, kalau pas tidak musim ujian, kalau tidak musim tes, anak-anakku biar ngaji. Nah, itu gara-gara terjemahannya hendaklah. Saya pernah mendengar sebuah keluhan pendidikan TPA. TPA itu bahasanya kita sering bilang gini, layak mutu wala yahya. Orang mati ora urip. Dibilang mati, yo masih ada santrinya rakyat loro. Dibilang urip yo terseok-seok. Kenapa begitu? Di antaranya itu ada yang santri-santrinya itu tidak boleh oleh orang tuanya untuk ke TPA. Sebabnya apa? Sebabnya ora iso bayar TPA dari uang kartu bayaran itu. Wis bola-bali nunggak, le rasah mangkat wae wong. Le nunggak wis pirang-pirang. Gurunya kadang-kadang tidak berangkat. Soalnya yo itu gara-gara terjemahan hendaklah itu. Tapi kalau harus ada, maka semua unsur pasti bergerak. Ya. Yang merasa tidak mampu menjadi guru, ya sudah urun apanya. Begitu dan begitu selanjutnya. Jadi jamaah yarhamukumullah, wal takun ini kemudian di dalam tafsir itu disebut sebagai, meskipun berbeda pendapat, tapi paling kuat menyebutkan bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu tersebut sebagai hukumnya fardu kifayah. Jadi dakwah ilal khair itu hukumnya fardu kifayah. Jamaah sekalian, saya yakin sudah sangat paham banget yang namanya fardu kifayah itu
kudu ono. Nek sampai tidak ada, itu dosa semua. Hanya sayangnya kita ini kalau kesebut fardu kifayah, gambaran kita itu jenazah. Gak pernah yang namanya fardu kifayah itu majelis taklim, gak pernah. Gak pernah yang namanya fardu kifayah itu TPA, gak pernah. Bagaimana supaya kebaikan ini bisa berjalan? Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu pikirannya itu fardu kifayah itu sholat jenazah. Begitu nggak, Mas Cahyo? Itu. Jadi fardu kifayah. Jamaah yarhamukumullah. Saya pernah mendapati, ya kan kalau ada orang sholat berjamaah itu kan suka ada yang iren-irenan jadi imam kan. Jenengan mawon imame, boten jenengan mawon. Dorong-dorongan ragelem kabeh. Semuanya kemudian sepakat rasah gono imami. Toko sholat dewi-dewi wae. Ada nggak kejadian begitu? Nah, itu akhirnya kan dosa semua. Karena imam itu fardu kifayah. Imam itu fardu kifayah. Artinya harus ada. Harus ada. Itulah kedudukan fardu kifayah. Nah, jamaah yarhamukumullah. Ternyata fardu kifayah itu, yang hukumnya fardu kifayah itu adalah yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Apa artinya yad'una ilal khair? Apa Pak Reto? Menyeru. Menyeru itu maksud itu pripun? Mengajak ya. Mengajak. Ada terjemahan yang lain? Argu'a? Apa? Dakwah ilal khair, yad'una ilal khair itu apa? Gimana? Regu B? Selain mengajak? Nggak ada? Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, kita terjemahkan mengajak saja. Ya. Jamaah yarhamukumullah. Jadi yad'una ilal khair. Ya, ini sesuai dengan literatur yang saya baca saja. Itu sebetulnya terjemahnya adalah mempublikasikan. Mempublikasikan kebaikan itu seluas-luasnya. Serapi-rapinya, sesempurna-sempurnanya, sehingga yang namanya kebaikan itu nantinya itu dikenal oleh siapa saja. Dikenal oleh siapa saja dan dikerjakan oleh siapa saja. Baik mukmin taat maupun mukmin sing rapati taat. Itu tetap mengerjakan kebaikan itu. Nah, jamaah yarhamukumullah. Kalau begitu, apa itu salah satu di antara wujud publikasi kebaikan? Kalau bahasa kitanya, publikasi itu adalah salah satunya adalah diiklankan di mana-mana. Nah, jenengan tentu sampai sekarang ini itu ada yang di dalam kehidupan ini kalau belanjanya belanja begini. Mas,
saya beli odol. Ada nggak? Ada lagi yang bilang saya beli Pepsodent. Meskipun mereknya Ritaden, tapi nembung beli Pepsodent. Piantun-piantun yang sepuh, saya yakin masih ingat odol itu apa? Apa Pak ya? Odol itu apa? Bahasa apa odol itu? Bahasa Londo ya. Kita tanya Pak Is, odol niku napa to, Pak? Odol itu kalau satu saya nggak tahu maknanya, tapi kalau dua itu ada. Kira-kira Iya. Berarti ini manusia modern semua ini. Jamaah ya rahmatullah. Odol itu merek pasta gigi. Merek, bukan pasta gigi. Salah satu merek zaman biyen itu odol. Nah, sedemikian lama kata odol itu diulang-ulang, diodol-odol gitu ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang maklum, siapapun mengerti ini odol namanya, meskipun itu merek. Kan sebetulnya namanya pasta gigi. Beli pasta gigi, begitu kan mestinya. Itu berarti berhasil mempublikasikan. Kabeh wong dadi ngerti. Sampai sekarang yang kita nggak ngerti kalau odol itu merek, itu pun ngomong odol. Saking publikasinya luar biasa. Tolong ini akuanya dibukain. Padahal bukan aqua kan. Begitu. Nah, jadi jamaah yarhamukumullah, yad'u itu artinya adalah mempublikasikan seluas-luasnya, sesempurna-sempurnanya. Itu artinya yad'u. Ya. Bisa difahami ya. Jamaah yarhamukumullah. Sekarang kita terjemahkan artinya khair, yang di dalam terjemahan di sini disebut dengan kebajikan. Khair itu artinya adalah kebajikan. Jamaah alhamdulillah. Tentu saya awali wallahu a'lam bishawab. Teman sekalian, ternyata kata-kata khair atau berdakwah kepada khair, mempublikasikan kebaikan seluas-luasnya itu merupakan satu tugas utama seluruh nabi dan rasul. Jadi seluruh nabi dan rasul itu tugas utamanya adalah mempublikasikan kebaikan. Yang kedua, ternyata mempublikasikan kebaikan itu adalah tugas utama seluruh pewaris para nabi. Dan yang ketiga, umumnya adalah publikasi kebaikan itu adalah merupakan ahamut takalif alladzi amaranallahu biha lil qiyami bihi, yaitu sepenting-penting tugas taklif yang Allah perintahkan kepada kita untuk kemudian kita tegakkan setiap saat. Setiap kita bernafas itu kita harus mempublikasikan kebaikan. Ya, jamaah yarhamukumullah.
terus terang apa ungkapan ini saya sendiri juga merasa berat karena jamaah sekalian, kita ini kan masih belum mampu ya, belum mampu, masih jauh dari kemampuan untuk setiap nafas kita ini kemudian mempublikasikan, menggerakkan, menjadi simbol sebuah kebaikan. Ya, seperti saya ini masih sangat banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Gitu. Nah, jamaah yarhamukumullah, di dalam salah satu ayat yang juga terdapat dalam surat Ali Imran, ada satu ayat menyebutkan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kalian itu siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian itu di situ adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi pertama yang sukses dakwatun ilal khair. Nah, jamaah yarhamukumullah, al khair ini sangat banyak sekali. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Kita akan ambil satu saja dari contoh yang namanya khair, yang namanya kebaikan, yang kita harus publikasikan, yang kita harus dakwahkan, yang kita harus jadikan sebagai sebuah motor kehidupan. Apa itu? Yang namanya kebaikan, yang namanya khair itu salah satunya adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu kita artikan apa? Sering kita artikan mencari ilmu ya. Mencari ilmu. Ya, jamaah yarhamukumullah, ini sekedar diskusi ringan saja. Menurut panjenengan sekalian, kalau kita urut-urutkan ya, itu ilmu yang paling utama banget harus kita ketahui itu ilmu nopo. Ilmu apa? Ilmu yang paling utama banget harus kita ketahui di dalam hidup ini. Ini kalau panjenengan menjawab lebih dari 5, itu saya yakin nanti 5-5-nya dengar semuanya. Nah, nanti kita sama-sama coba cek di antara 5 itu mana yang paling lebih mendekati kebenaran. Dari sini. Ilmu yang paling penting buat Mas. Oh Mas. Masa nggak tahu? Apa Mas? Ilmu masalah, ya jelas lah. Ya nggak apa-apa, masalah hidup. Apa? Yang paling penting banget bagi kita aja. Nggak ketemu. Nggak apa-apa. Ilmu bermasyarakat. Nggak apa-apa. Ilmu agama. Ma'rifatullah. Keren-keren kan jawabannya. Tauhid.
mencari rezeki yang bagus-bagus kan? Awas. Al-khair. Ilmu untuk hidup. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Saya tidak bermaksud menyalahkan jawabannya dengan sekalian. Saya juga punya jawaban. Kalau jawaban saya adalah kalau ilmu yang paling penting itu yang harus kita cari itu adalah mengerti nama barang yang ada di hadapan kita bersama. Apapun wujud barangnya. Kalau kita ketemu ibu kita, nah kita mengerti kalau itu ibu. Kalau kita ketemu bapak kita mengerti kalau itu bapak. Kalau saya ketemu botol, maka saya mengerti ini botol. Kemudian sesudah mengerti namanya, itu kemudian kita mengerti kegunaannya. Mengerti kegunaannya. Mungkin enggak ada orang yang tidak tahu kalau ini gelas? Mungkin enggak ada orang yang tidak tahu kegunaan gelas ini untuk apa? Sesudah kita mengerti kegunaannya, kemudian kita bisa menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya punya jawaban seperti itu, jamaah sekalian? Tapi ini pelajaran sudah sangat lama. Saya sudah lupa literaturnya. Pelajarannya ini sudah sangat lama saya dapatkan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali mengajarkan kepada Adam. Apa yang diajarkan? Wa 'allamal asma'a kullaha. Bahasa Indonesianya apa? Nama-nama benda. Allah mengajarkan itu matahari misalnya. Dan begitu selanjutnya. Jamaah ya Rasulullah, jenengan benda-benda yang ada itu jenengan ngerti jenenge kabeh boten? HP ini ya kadang-kadang di antara kita itu karena punya uang banyak, maka beli HP yang canggih luar biasa. Setiap harinya menggawe atok. HP yang luar biasa itu hanya untuk WA saja. Iki gyopo orang ngerti. Ada nggak yang begitu? Di majelis ini ada nggak? Ngerti ini menggui, liane nggak tahu sama sekali. Itu. Nah, kalau kemudian kita ada di depan kita itu Al-Quran, kita mengerti kalau ini Al-Quran. Kita mengerti gunanya Al-Quran apa, dan kita bisa menggunakan Al-Quran itu. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Tsumma araduhum 'alal malaikat. Kemudian Nabi Adam, ya bahasa kitanya, memamerkan pengetahuannya kepada malaikat. Malaikat iki ra ngerti, malaikat iki ra ngerti. Tidak tahu. Adam alaihissalam dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam, itu kemudian Adam ngerti, oh ini hidayah, oh ini buat begini, oh saya harus begini. Gitu.
Bisa dipahami. Saya dulu pernah mencontohkan kepada jamaah sekalian. Coba jenengan pergi ke sawah. Pergi ke sawah, ukur saja pematang sawah itu, galengan itu. Galengan itu ukur saja, ambil saja jarak 2 meter saja. 2 meter saja. Ya. Kemudian dari 2 meter itu hitunglah rumput yang tumbuh. Sebut namanya. Rumput yang tumbuh jarak 2 meter itu ambil satu-satu, iki jenenge iki jenenge iki jenenge iki gunane iki gunane iki gunane iki. Bisa enggak? Nah, karena enggak bisa, maka rumputnya babati kabeh. Nek perlu pateni. Carikan obat ben mati kering. Nah, begitu baca-baca, oh sakit batuk obatnya ini. Wah, wingi kae tak pateni. Kenapa? Karena nggak mengerti. Ya, bisa dipahami. Tapi ngomong-ngomong, setuju nggak dengan jawaban saya? Nggak apa-apa. Yang paling penting tauhid nggak apa-apa juga. Yang paling penting bermasyarakat nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, nggak ada yang bisa makan. Ya, jamaah yang rahmatullah. Ini sudah isya ya? Sudah lebih ya? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau apa? Ya, jamaah yarhamukumullah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawaban kita, insya Allah, wallahu a'lam bishawab, kita kehilangan nilai respon. Kita kehilangan nilai respon, nilai merespon terhadap apa yang Allah berikan. Jadi apa yang Allah berikan itu harus kita respon semuanya. Dari segala sisinya. Nah, segala sisinya itu apa? Contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran itu bisa kita ambil dari segi pahalanya tok. Bisa. 1 huruf 10. Kalau 10 huruf, banyak banget kan? Nah, itu kita lepas. Kalau kita nggak baca, berarti kita lepas. Kelewatan. Nanti akan menyesal ketika ada orang lain yang kemudian mendapatkan pahala dari bacaannya itu. Kita akan menyesal. Kemudian, yang kedua, diantaranya ini hanya contoh saja. Kita tidak bisa mengambil manfaat Al-Quran ini dari sisi terapinya. Terapi membaca Al-Quran. Itu kita nggak dapat. Tentu bacanya yang benar tentunya. Yang nggak benar tentu nggak bisa jadikan terapi. Terapi kesehatan mulut. Kemudian, jamaah yarhamukumullah, di antaranya yang ketiga adalah kita tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran untuk sebagai prinsip hidup. Sebagai prinsip hidup. Banyak sekali prinsip-prinsip Al-Quran yang terlewatkan dalam prinsip hidup kita. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Nah, sehingga
kita mau ambil dari sisi mana dari Al-Quran itu untuk direspon, itu mau kita respon yang mana sekuat kemampuan kita. Kalau kita bisanya hanya baca, ya sudah baca. Orang ngerti arti ini, orang ngerti maksudnya, ya sudah. Kita ambil dari sisi bacanya saja. Lumayan kan? Begitu. Sangat dipahami ya. Ya. Ada lagi? Cukup, saya masih kelihatan? Masih ya? Pertanyaan masalah duduk kan. Saya pernah baca atau dengar itu masalah suatu menegur ada seorang yang cara hidupnya itu kakinya yang dilurus terus tangannya ini menyadap ke belakang itu dari hadis apa kemana adab? Ya, wallahu a'lam bishawab, itu dari hadis. Dari hadis. Memang ada duduk cara-cara duduk tertentu yang kita dihimbau untuk menghindari, ya, untuk menghindari. Wallahu a'lam bishawab. Tapi wujud larangan Nabi itu tidak sampai kepada haram. Secara hukumnya tidak sampai kepada haram. Itu adalah sebuah khair, kebaikan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian kalau kita mengikuti ajaran tersebut, maka kita ini akan menjadi namanya samatun nas namanya. Ya, samatun nas. Samatun nas itu artinya adalah kita menjadi manusia yang paling keren menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia yang paling keren. Begitu. Oke. Paham ya? Jadi jamaah yarhamukumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bersama setiap pagi kita dianjurkan untuk meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya. Waris kontoyiban, maaf. Waris kontoyiban wa amalan mutakobbalan. Ya. Ini doa ini harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti kita nggak bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, saya lanjutkan sebentar karena ada pertanyaan ini susulan. Apakah kalau pinjam emas, cara pengembaliannya harus dengan emas lagi? Ataukah boleh dengan uang? Sedangkan cara pinjam sudah 10 tahun lebih. Nilai emasnya sudah selisih harganya bainas sama was sumur. Antara langit dan sumur. Kalau langit dan bumi kan masih di atas tuh, sumur dalam lagi kan. Alhamdulillah. Kalau
pengembalian apakah harus dengan emas ataukah dengan uang. Itu tinggal kesepakatan antara peminjam dan yang dipinjam di awal. Saya mau pinjam emas. Kalau memang pinjamnya emas dengan berat 5 gram, ya mengembalikannya emas 5 gram. Kemudian kalau saya pinjam uang, ya, nah, kemudian saya terimanya uang nih, tapi kemudian dinominalkan dengan emas. Jadi saya pinjamnya itu sebetulnya yang saya terima nggak ada emasnya, tapi kemudian nengko balikin gue emas tuh, gitu ya. Nah, jamaah yarhamukumullah, wallahu a'lam bishawab. Perjanjian semacam ini termasuk perjanjian yang tidak baik. Kalau memang pinjamnya uang, ya sudah, kembalinya ya uang. Kalau pinjamnya emas, ya kita mengembalikannya juga emas. Jadi kalau misalnya saya mau pinjam, saya pinjam emasnya 5 gram, terus 5 gram itu saya jual, kan saya dapat uang. Nah, nanti mengembalikannya dengan emas lagi. Jadi sesuai dengan apa yang wujud yang diterimanya. Tapi lepas dari itu semuanya, jamaah yarhamukumullah, ini harus saya jelaskan jamaah sekalian. Meminjamkan barang atau uang atau apapun wujudnya yang dipinjamkan kepada saudara kita, itu mendapatkan pahala 18 kali lipat daripada bersedekah. Jadi misalnya saya memberi uang sejumlah 10.000 dengan saya meminjamkan uang sejumlah 10.000, maka pahala meminjamkan itu lebih besar 18 kali lipat daripada saya bersedekah 10.000. Jenengan setuju? Lebih besar sedekah atau meminjamkan? Menurut jenengan? Meminjamkan. Saya berani mengatakan demikian karena saya membaca hadisnya. Dalam? Itu kan urusan berikutnya. Meminjamkan. Nah, jamaah yarhamukumullah, kenapa kok meminjamkan itu lebih besar pahalanya? Karena orang meminjamkan itu bersyarat. Orang meminjamkan itu bersyarat. Syaratnya yang paling mutlak banget adalah jangan berharap mendapatkan keuntungan dari pinjam. Itulah syaratnya. Jangan berharap dapat untung dari meminjamkan. Itu yang menyebabkan kita dapat pahala. Nah, jamaah yarhamukumullah, sekarang tinggal tergantung masing-masing kita. Pak Reto mau meminjamkan saya, jenengan punya harapan untung nggak? Ada nggak orang yang meminjamkan yang berharap keuntungan? Ada nggak? Banyak nggak? Jamaah sini ada nggak? Jadi sebetulnya
orang atau instansi yang kemungkinan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda itu adalah bank. Bank itu, Masya Allah, pahalanya gede, luar biasa. Asal tidak berharap keuntungan. Ada nggak bank yang begitu? Oh gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu syarat utamanya. Maka jamaah yarhamukumullah, nyun pangapunten ya, mohon maaf. Ini prakteknya saja. Kalau misalnya saya meminjamkan kepada seseorang, meminjamkan uang sejumlah 10 juta. Kemudian tertulis di situ akan dikembalikan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, pengembaliannya berapa? Berapa? 10 juta. Mas, lembar lagi ngomong 10 juta toh mas. Ayo, saya kira itu wedus. Dek ben lah itu wedus, gitu kan? Nah, maka saya minta pengembaliannya sesuai dengan apa namanya kalau nilai rupiah. Pak Haji ya. Nah, jadi jamaah sekalian, seandainya saya kemudian dikembalikan 10 juta rupiah 5 tahun yang akan datang, dan itu sudah ditandatangani, maka jangan menyesal dengan kemerosotan nilai uang. Kenapa demikian? Disitulah pahalanya. Ya, disitulah pahalanya. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti itu. Sementara itu dulu. Gimana? Maaf ya. Keterangan dari Bapak tadi masalah pahala seseorang yang meminjamkan. Okay. Keterangan dari Bapak tadi ini yang ketiga saya dengar, tapi kok beda semua ya Pak ya. Pertama dulu saya dengar semua contohnya begini. Kalau kita meminjamkan seseorang itu punya uang 400.000, itu keterangan yang pertama saya dapat itu dia setiap hari diibaratkan dia itu sedekah sebesar uang itu. Yang kedua, diibaratkan dia mendapat pahala separuh dari apa yang dia pinjamkan. Yang bahasa Bapak 18 kali sedekah Pak. Jadi keterangannya kok saya dengar 3 juga Pak ya. Sama sekalian, kalau hadisnya mutlak, konteks hadisnya tekstualnya itu adalah 18 kali dari sedekah. Itu teksnya hadis. Nah, adapun penjelasan-penjelasan kemudian seperti sehari sekian, kemudian seperti separuh, itu penjelasan saja. Jadi kalau kita kembalikan, harus kembalikan kepada hadisnya. Kalau misalnya saya pernah menjelaskan begitu, dan saya sekarang lupa, maka dicabut saja penjelasan saya. Teks hadisnya adalah 18 kali lipat dari bersedekah. Jadi suatu saat kalau misalnya, Mas, saya ditolongin dikasih uang 10.000, jangan, pinjem aja. Pinjem aja, alah semua gue pinjem gitu kan. Pengajiannya bilang suruh pinjem ya. Ya, mudah-mudahan untuk yang bertanya Mas tadi sudah bisa dipahami dan ribuan. Andaikan kita memiliki saya yang harus itu nanti saya kembalikan, tapi sampai berbulan tidak terbaik.
Ya. Pak Bandi masih kelihatan saya? Masih ya. Jamaah sekalian, memang banyak syariah Islam yang kita belum paham, memang banyak, ya, memang banyak. Salah satunya ini. Jadi jamaah sekalian, di dalam pinjam meminjam itu, kalau ketentuan Islamnya, saya kalau pinjam atau siapapun kalau pinjam itu tidak boleh nominalnya melebihi dari harta yang dimiliki. Ya. Tidak boleh melebihi harta yang dimiliki, nominal nilai pinjaman itu. Nah, jadi kalau Indonesia ini pinjamannya sudah melebihi aset, nilai aset, nah ini sudah hancur ini, karena sudah melebihi nilai aset. Yang tanda tangan pinjam belum ngaji Riyadhus Shalihin. Nah, dari ketentuan tidak boleh lebih dari yang kita yang kita miliki, maka kalau kita meminjam ini bagi yang meminjami itu berhak untuk meminta borok ya, jaminan, barang jaminan, berhak untuk meminta barang jaminan. Jenengan mau pinjam 100.000, ya, tidak apa-apa, jaminannya saya mohon ada. Sebagai jaminan Anda pasti membayarnya. 100.000, sekarang apa 100.000, Pak? Jaminannya apa? HP ya? Nah, misalnya HP. HP-nya harganya 200.000 misalnya seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu, tadi kan yang ditanyakan adalah harus bagaimana wong pinjamnya 3 bulan, tekan saiki wis berbulan-bulan tidak dibayar. Jamaah sekalian, ini yang keliru memang kita sebagai peminjamnya juga, sebagai yang meminjami, karena tidak ada tulisan catatan. Catatannya tidak ada. Di dalam Islam, kita tidak bisa menuntut sesuatu yang milik kita tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti kita nggak bisa. Maka solusinya adalah panjenengan datangi yang berhutang itu, kemudian buat perjanjian baru, ditulis. Panjenengan utang sejumlah 100.000, masih ingat? Masih, ya. Oke, kalau masih ingat, kemudian utang itu kan sampai sekarang belum terbayar, maka sekarang dicatat ulang, terhitung dari sekarang bisa, dari ketika pinjam nggak apa-apa, kemudian di situ ditulis ini mau dikembalikan kapan, atau minjamnya ini sampai kapan, ditulis di situ. Ditulis di situ. Ada saksinya, nek perlu saksi ini Pak Lurah atau Pak Camat. Jadi sebentar saya tak manggil Pak Camat. Kasih utang, ya ora apa-apa. Maksudnya harus ada saksinya. Jadi ketika nanti ada saksinya, nanti nagihnya gampang. Nagihnya gampang. Jadi itu kesalahan kita memang.
Sementara begitu. Eh, eh. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf sudah terlantur banyak sekali. Saya mohon izin pamit untuk pekan depan saya tidak bisa hadir kembali. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan waktu kembali kita untuk bertemu kembali sesudah bulan Juli ya. Ya, insya Allah. Nanti kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.